Ini adalah cara paling elegan. Tidak dengan cara nutup-nutupin, memberi jalan segala macam kan. Tapi dengan cara kita libas Fabio Quartararo. Pokoknya orang yang berhasil ngambil jadi juara dunia, ya itu udah dengan perjuangannya mereka yang sangat berat sih. Jadi siapalah kita yang duduk di sini atau cuman mainan handphone terus bilang nggak layak banget nih, nggak seru gitu lah. Bukan kita yang di atas motor. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat, banyak rezeki, apalagi buat yang sering nge-share link aku YouTube-nya. Seneng deh. Pokoknya makin banyak nge-share, makin banyak kesempatan. Karena aku tuh mau bikin giveaway lagi, tapi kali ini giveaway-nya nggak tanggung-tanggung. Ini buat 100.000 subscriber. Jadi pastinya yang pertama, yang aku bocorin dulu ya, ini ada t-shirt si juara dunia. Aku nggak tahu nih antara Pecco Bagnaia atau Fabio Quartararo. Dua-duanya udah punya. Kalau salah satu nggak jadi juara dunia ya kaosnya aku pakai. Nah tapi itu nanti dulu ya caranya gimana. Yang sekarang yang udah pada banyak banget yang kangen, ini adalah Pak dosen kita. Iya. Kang Taufik. Sampai ada yang bilang ini. Iya. Ini ada apa sih Mas Taufik jadi jarang lagi? Apakah ada apa-apa? Mas Joni waktu itu dibilangin gak pernah dikasih makan. Terus udah gitu Mas Taufik gak dipanggil-panggil, gak diundang-undang. Ini curiga nih Mas Joni mulu ada apa nih? Ya gak ada apa-apa, main jadwalnya gak pas. Iya terus udah gitu sibuk loh Bapak ini ya kan, ini mau jadi host Superbike lagi tuh kan di Mandalika. Nah Mas Taufik apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Baik ya. Lalu sih gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Udah akhirnya jadi sarjana COVID S1. Iya bener. Akhirnya. Kemarin ya. Nah jadi akhirnya kita ketemu lagi di sini. Ya. Dan ini kenapa aku mengundang Kang Taufik, karena banyak banget data yang harus kita bahas. Ini udah jagoannya banget nih, ya kan? Data ya. Data. Bukan jagoan karena saya senang sama data. Nah itu, ya kan? Oh, guru fisika. Nah, jadi gini, kita mau ngomongin apa yang terjadi kemarin di Malaysian GP. Oh iya. Ini kan Malaysian GP tuh bahkan aku aja yang meskipun ayang aku adalah ayang taro, tapi aku udah yakin banget bahwa di Malaysian GP Pecco Bagnaia akan mengunci gelar juara dunianya tadinya. Tapi nanti dulu kita ngomongin Pecco. Ada hal yang mesti kita omongin dulu. Wah, ini apa nih? Moto2. Oh, Moto2 ya. Aduh, itu sedih. Itu kan sih. juga Moto3 kan udah ada juaranya ya. Ican Guevara udah ada. Izan. Nah, si Moto2 ini tuh masih tipis banget. Sebelum Malaysian GP kemarin selisihnya cuma 3,5 poin. 3,5 poin. Antara Ai Ogura sama Augusto Fernandes. Ya, setengah poin karena kenapa tuh agak aneh itu setengah poin? Hujan. Ya, karena hujan di Salahin hujan lah. Buriram. Iya benar. Salahin hujan lah, itu setengah-setengah tuh gara-gara itu. Nah, sebenarnya kan ini seru banget gitu. Iya. Ya, tipis banget gitu. Bahkan yang kita mengira wah Pecco sama Fabio tuh tipis banget. Kata siapa tipisan Ogura sama Fernandes. Benar. Nah, terus kemarin yang bikin aku gemes adalah Ogura tuh kan udah bagus banget ya. Bagus. Udah di pole posisi position. 2. Awal dari pole position. Terus udah gitu udah di posisi 2. Udah tinggal beberapa corner kemarin. Iya benar. Pakai nge-push ngejar Arbolino, pakai jatuh lagi di NF. Arbolino, Akhirnya Fernandes lah dapat poin. Dapat poin. Gimana menurut Mas Taufik? Ini kalau dibawa ke Valencia, kansnya mereka berdua gimana nih? Iya. Saya ngeliatnya sih memang pertama ini agak sedikit sayang ya. Kenapa? Iya. Tapi ya kita lihat memang secara umum Ai Ogura juga dia belum belum mature. Saya lihat belum mature dalam bagaimana caranya melakukan pendekatan terhadap championship, terutama ketika kita sudah masuk ke tahap-tahap akhir dari championship ini. Jadi mana nih yang mesti didahulukan antara championship atau kemenangan seri gitu ya. Nah kalau kita lihat mungkin nanti kasusnya direfleksikan ke MotoGP itu kelihatan bagaimana Pecco, bagaimana Fabio Quartararo bisa memanage dari race weekend itu bisa kelihatan banget. Dan ini kelihatan banget memang Ai Ogura masih agak sedikit belum mature. Iya, ya masih emosional lah. Tapi sebenarnya kalau kita mau fair, bahkan Augusto Fernandes juga loh. Kemarin apalagi pas dia lagi dicolok-colok sama Jack Dixon. Wah itu gila banget sih. Karena kelihatan banget sebel. Bahkan ini baper sampai terakhir race selesai. Jadi ada tuh momennya nanti ya, pokoknya aku masih invest momen yang mana tunggu dulu makanya nanti dulu. Tapi di situ juga Augusto Fernandes sempat ngerasa kayak terprovokasi sama Jack Dixon loh. Nah sementara Jack Dixon, ya aku kan nggak ngejar apa-apa. Iya. Mau jatuh kek, mau apa gitu. Jadi akhirnya makanya dia agresif banget kemarin, ya kan? Tapi move-nya sah nggak sih? Sah sih. Dan saya sih yang cukup menarik untuk bisa dianalisa bahwa ternyata di
Moto2 itu nggak ada yang namanya peer mobility order. Husqvarna segala macam semuanya itu kan sebenarnya gas-gas gitu ya. Terus habis itu KTM itu hadir dalam satu kelompok grup besar yang namanya peer mobility. Artinya pas Jack Dixon gangguin Augusto nggak peduli kan, karena kalau misalnya pada dasarnya kan kalau di Moto2 kan sepertinya kayak Ogura sendirian kan, yang lain kan benar. Kalau saya lihat di situ, dan saya lihat bener ya gimana ya, memang posisi pembalap di tim, terus habis itu hubungannya dengan peer mobility itu tidak seperti kayak di MotoGP sih. Iya betul. Ini kayak lebih terserah lah gitu. Atur aja sendiri gimana enaknya ya. Oke. Itu tadi Moto2. Jadi kita masih menunggu nanti di Valencia kira-kira siapa yang akan menjadi juara dunia Moto2. Ini seru banget juga sih. Nah, sekarang kita masuk ke MotoGP. Ini juga menurut aku plot twist banget. Dimulai dari hasil kualifikasi. Harusnya ini menjadi jalan yang sangat mudah buat Pecco Bagnaia. Kan dia pokoknya menang. Pokoknya skor 11 poin di atas Fabio Quartararo. Di hitung-hitungan aku sebelum Malaysian GP kemarin, ini mah udah mainannya Ducati lah gitu. Ada 2 long straight gitu kan, di Sepang udah apalagi gitu. Bener. Tapi ternyata pas kita lihat jatuhlah Pecco, ya kan? Masuk di satu dulu. Iya betul. Terus udah gitu di kualifikasi juga jatuh sampai akhirnya dia harus start di posisi 9. Quartararo sendiri di 12. Terus Alexis Espargaro di 10. Jadi 3 kontender kuat ini justru nggak di front row. Iya, kayaknya kayak nggak mau menang, nggak mau jadi juara dunia gitu ya. Ini nggak ada yang mau. Ini nggak ada yang mau front row gitu. Front row tuh malah Enea Bastianini, ada Jorge Martin yang memecahkan rekor. Marquez yang kebingungan ya, kenapa dia front row? Aku biasanya langganan towing, padahal yang jadi towingan aku semuanya jatuh. Tapi aku malah bisa. Makanya Marquez percaya kepada dirimu sendiri ya kan, nggak usah towing lah. Nah, menurut Mas Taufik ini benar-benar plot twist nggak sih? Karena buat aku plot twist terbesar adalah bukan hanya posisi mereka start, tapi terbesarnya buat aku adalah Fabio Quartararo yang justru aku nggak memprediksi dia akan masuk podium, apalagi pakai patah lah jari tengahnya yang kiri gitu kan. Iya benar. Saya ngelihatnya gini, kalau kita melihat dari 3 seri terakhir gitu, kalau kita mulai analisa dari 3 seri terakhir, Phillip Island, terus habis itu Sepang, terus habis itu nanti Valencia. Pada dasarnya memang kalau kita ngomongin Fabio Quartararo, itu kans terbesarnya dia harusnya ada di Phillip Island. Iya. Itu Phillip Island itu mainannya dia harusnya. Sementara kalau di Sepang itu kansnya memang 50-50. Makanya. Nah, 50-50 artinya memang secara umum ya memang Sepang punya dua stride, back stride-nya cukup panjang dan itu memang makanannya Ducati. Namun kita bisa lihat di sisa dari sektor-sektor yang lain itu Yamaha juga kuat banget dan bisa ambil kekalahan mereka yang ada di 2 long stride itu di sektor-sektor lain. Dan ini sih memang kelihatan banget ya, walaupun memang kita bisa lihat di sini Pecco begitu dahsyat banget startnya, saya lihat dari posisi 9 tiba-tiba masuk ke 2. Overtake itu luar biasa. Rider loh, gila luar biasa. Walaupun kalau kita lihat juga sebenarnya yang dilakukan Fabio Quartararo juga luar biasa juga. Dari 12 posisi 5. Jadi dia sekitar 7 ya. Iya. Sama, pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Apa yang dilakukan sama Pecco sama dilakukan oleh Fabio Quartararo sama persis. 7 pembalap di depannya. Cuman karena memang Fabio itu dari 12 ya jadinya di belakang dan ini stuck di belakang, ada di belakang Marquez segala macam ya. Dan itu. Nah, setelah itu kita ngelihat bahwa perjalanan si Pecco ini bagus banget di sana. Terus habis itu ya walaupun kita lihat ada sedikit kayak gangguan-gangguannya dari Enea gitu ya, terus dan ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya sih pembuktian sih kalau mungkin bagi penonton MotoGP, bagi media ini sebenarnya pembuktian bener apa enggak ada yang namanya team order atau factory order atau segala macam itu di sini. Kita akan lihat nih gitu kan, terlebih lagi kamera MotoGP itu begitu agresif ya ngerubungin pit box-nya Ducati dan melihat bagaimana pergerakan tiga petingginya dia baik itu Ciabatti, Tardozzi maupun juga Gigi Dalinya kan. Bahkan kemarin Gigi Dalinya tuh biasanya kan dia cuman duduk aja di box gitu pegang jenggot. Udah gitu aja gitu. Itu sampai tuh keluar ya. Itu sampai keluar. Wah, mau ngapain? Kayak heboh banget gitu ya. Ini kenapa sih gitu? Karena memang kemarin emang lihat kan si Enea tuh memang agresif, apalagi di lap-lap awal gitu ke Pecco Bagnaia gitu, sampai kemudian intens banget gitu di box merah Ducati itu. Nah, tapi menurut Mas Taufik sendiri apa benar ada tim order?
Karena kalau dilihat dari Enea-nya gitu. Karena kan dia, kalau aku ngelihatnya sebetulnya dia masih bisa banget nge-fight gitu, masih bisa jauh lebih agresif. Tapi memang kayaknya membahayakan sih, gitu. Nggak tahu, menurut Mas Taufik gimana? Jadi kalau menurut saya sih secara umum, dari awal saya memang pegangnya adalah yang bisa memenangkan race di Sepang itu memang Enea. Ya. Waktu saya bisa lihat dari pertama adalah data bahwa Enea adalah orang yang cepat waktu tes pramusim. Itu kenceng banget kan. Memang waktu itu tidak bisa dijadikan standar. Kenapa? Karena Peko waktu itu masih bingung memilih spek dari mesin, ya kan pada saat itu. Jadi sebenarnya bukan mesin yang dipakai dia sekarang ini. Namun udah kelihatan tuh Enea bagus. Dan kalau yang saya lihat di sini memang sebenarnya ada potensi bahwa Enea bisa lebih yang dia peroleh itu lebih dari P2. Kalau saya ngeliat. Dan apakah ada yang namanya team order? Saya ngeliatnya nggak team order. Jadi order yang memang sudah disampaikan mungkin ke semua pembalap Ducati itu semenjak dari zaman Misano bahwa mereka kalau mau overtake sesama pembalap Ducati hati-hati. Kayaknya masih situ. Iya. Dan bener sih. Memang kalau menurut saya gitu. Cuman kalau ya bisa bedain atau kalau cuman ngomong kalau ini hati-hati sampai ngomongnya dengan intonasi sambil ngambil giniin kan bisa beda. Iya dong. Ya, sambil liriknya. Soalnya Bastian ini. Iya benar. Iya, sampai melotot gitu ya. Sampai melotot. Soalnya aku juga udah pernah bilang, bahkan ini Zarko juga udah ngomong kok gitu secara terbuka. Jadi bahkan kemarin waktu warm up lap, ini kalian bisa cari kalau mau ya, ini bukan kita bikin-bikin. Jadi di MotoGP.com sebelum pas warm up itu Simon Cravar udah tanya juga lagi ke Paolo Ciabatti. Bahkan Simon bilang, oke ini pertanyaan yang mungkin udah ke sekian ratus kalinya, mungkin Anda juga bosan banget Paolo Ciabatti ditanya tentang team order, manufacturer order atau apapun manufacturer karena kan timnya beda-beda. Jadi udah bukan tim order lagi. Bener nggak sih ada? Nah, Paolo Ciabatti juga udah ngomong bahwa jadi ini tuh pokoknya kita cuma bilang bahwa hari ini di Sepang pikirkanlah tentang Ducati, jangan pikirin diri sendiri. Gitu dia bilangnya. Kalau nggak percaya nanti coba ditanya di WhatsApp. Pak Paolo Ciabatti. Saya pikir memang secara umum manajemennya udah bener. Artinya tidak lagi menggunakan order-order yang begitu letter luck. Iya, bukan bilang kayak mapping aid kayak gitu kan segala macam. Enggak. Mungkin dulu waktu mikir mapping aid juga orang apa sih arti mapping aid? Jorge Lorenzo sama Dovi kan. Iya. Dan itu menurut saya agak sedikit merusak image kalau yang kayak begitu-begitu. Artinya terlalu kasar. Kalau kita mainnya halus aja. We are not stupid gitu. Ya secara umum memang kalau kita logika aja ya 15 tahun, terus habis itu dengan investasi yang mereka keluarkan dengan 8 motor, terus habis itu kalau kita bandingkan ya, kalau kita mau bandingkan head to head aja, Ducati ketika pertama kali ditangani oleh Gigi Dall'Igna kan 2013 dalam keadaan yang boleh dibilang hancur lebur lah gitu kan, sepeninggal Rossi 2012an gitu ya. Rossinya pun dibuat hancur lebur iya itu. Kan? Terus kalau kita bandingkan lagi dengan Suzuki yang balik lagi 2015 kan. Suzuki balik 2015 dengan apapun hasil yang diperoleh Joan Mir yang cuma satu kali menang di tahun 2020, tapi mereka juara dunia. Benar. Dalam 5 tahun. Ya kan? Sementara Ducati panjang itu perjalanan di 2013. Kalau misalkan tahun ini juara dunia baru 2022 itu baru berapa tahun untuk perjalanan? 9 tahun ya. Mereka nunggunya semenjak 2007 dari semenjak pertama kali 15 tahun. Artinya ini sebuah ya kita ya logikanya sih ya pantas. Dan pantasnya itu bukan hanya pantas karena nunggu. Dengan apa yang telah mereka lakukan semenjak 2013 itu luar biasa sih. Nah, luar biasa. Itu kita mau bahas nanti di yang anget karena ini benar-benar berhubungan sama podcastnya Davide Tardozzi, terus udah gitu boleh. Berhubungan juga dengan banyak banget netizen di luar sana yang kayak berantem. Apa kok nggak pantas? Apa kok pantas? Apa Fabio lebih pantas? Nah, itu kita coba jawab di sini ya. Bukan untuk mendukung salah satu rider, tapi sebetulnya kita pengen tahu. Aku pengen tahu perspektifnya Mas Taufik sendiri seperti apa. Nah, terus yang harus aku bahas juga tentang kejadian kemarin di Malaysian GP adalah Jorge Martin. Astaga, Jorge Martin. Kenapa tuh? Ini kan udah 4 kali pole position ya. Gak ada yang menang juga. Udah gitu kemarin tuh menurut aku dia udah leading, cakep banget gitu. Dan memang sebetulnya di Sepang itu masalahnya kan gripnya nggak bagus sebenarnya dan abrasif banget. Abrasif itu sih lebih penting abrasif. Tapi kalau menurut Mas Taufik sendiri apa sih yang jadi masalah dari Jorge Martin? Kan kalau time attack manajemen ban. Karena memang salah satu utamanya adalah manajemen. Saya ingat banget salah satu di podcastnya MotoGP juga, kalau saya dengarnya juga. Ya waktu setelah tes Misano gitu ada satu crew chief bilang bahwa sebenarnya kalau kita bisa memilih ban yang tepat
itu adalah cara termudah untuk bisa atau terdekat untuk bisa meningkatkan race pace bila dibandingkan dengan hal-hal lain kayak misalkan ngutak-atik elektronik, terus habis itu ban nambah aja dulu power, gitu ya? ban aja. Kalau pas, oke. Oleh karena itu kita baru saya pas itu tuh baru ketika Marc Marquez kejadian Phillip Island kenapa dia pakai soft. Dia merasa nyaman banget pakai soft gitu. Tinggal dia bagaimana memanagenya ban soft tersebut. Padahal tuh gamblingnya dia sendiri Gamblingnya ya. dia sendiri, Honda dan- nggak approve padahal ya. Honda nggak approve. Kalau kita balik lagi ke Phillip Island Iya, ya, iya, iya. itu ternyata saya baru itu kalau kita koneksikan memang gitu. Jadi ban adalah apalagi zaman sekarang di mana elektronik itu udah satu, ya kan, Magneti Marelli kan, dan terus habis itu engine udah pasti kalau untuk yang non konsesi nggak bisa diutak-atik, nggak bisa Betul. dibongkar kan, Betul. artinya kayak gitu kan. Sasis nggak mudah, fleksibilitas satu diubah, ubah ke yang lain. Nah ban artinya, pilihnya apa nih? Ada 3 ban, tinggal yang paling efektif yang mana? Dan itu sebenarnya tergantung sama keputusannya si Iya. rider sendiri yang bisa ngerasain gitu ya. Bener. Dan untuk kasusnya Jorge Martin, kalau menurut saya sih memang benar. Oh. Bagaimana dia melakukan pendekatan terhadap bagaimana caranya nursing the tire. Benar, Sebenarnya sih benar, nursing the benar. tire. Jadi bagaimana caranya bisa. Padahal dia tuh udah di depan harusnya Iya. bisa ngejaga Iya. banget ritme Harusnya dia gitu ya. tidak terpengaruh sama orang lain kalau dia lagi di depan. Tapi mungkin kalau misalnya orang lagi di depan, dia pengen push terus, itu yang sering kelupaan. Iya, Sehingga iya. dia lupa bahwa dia harus nursing the Memanage tire. juga. Bannya Oke. itu harus jadi kalau menurut saya turun. Nah, salah satu ini sih belum masuk best moment ini. Iya. Satu lagi yang mesti aku diskusikan adalah tentang penampilan Marco Bezzecchi yang bikin aku deg-degan. Karena kemarin itu ya, makanya kenapa aku bilang Malaysian GP ini Iya. plot twist banget. Karena kemarin Bezzecchi kan agresif banget tuh. Dia Iya. udah ngincar Quartararo. Aku pas nonton di studio tuh sama Mas Joni udah, aduh nih kalau dia overtake kelar deh nih. Fabio udah nggak bisa manjangin nafas sampai Valencia Iya. soalnya kan. Karena kalau itu udah Peko kemarin udah selebrasi jadi juara dunia. Tapi itu kan kemarin udah deket tuh dari jauh Iya, deket. sampai 0,2 deket. Sampai 0,2 aku udah aduh mati deh aku udah gitu kan. Ternyata aku nggak tahu apa yang terjadi dengan Marco Bezzecchi tapi akhirnya Fabio Quartararo bisa bikin gap juga 1, sekian gitu. Kalau Mas Taufik lihat kemarin Bezzecchi atau Quartararo-nya yang sebetulnya lebih canggih untuk memanage ban. Jadi yang pertama saya lihat kalau kita background tarik ke belakang adalah yang dilakukan oleh Marco Bezzecchi adalah cara paling elegan untuk membuktikan apa yang telah diomongin sama tim manajernya, ya kan? Bahwa dia bilang kalau misalkan ada orang yang pertama mau bantu Peko, kita adalah orang yang pertama. Iya. Kalau nggak salah pernah ngomong kayak gitu kan. Nah, ini adalah cara paling elegan. Tidak dengan cara nutup-nutupin, memberi jalan segala macam kan, tapi dengan cara kita libas Fabio Quartararo. Caranya begini, elegan kan artinya kan. Artinya Emang Fabio dia coba kejar. Walaupun memang akhirnya kalau menurut saya ini lebih ke Fabio. Lebih ke Fabio. Karena di apa namanya di interview terakhir, di post race interview dia jelasin bahwa saya tahu ada base di belakang dan dia tuh ada sekitar terus dia setelah lihat data ternyata tinggal 0,2 dan 0,3 lain. Setelah itu dia push memang setelah itu. Push mungkin awalnya dia tadi mau nge-push di akhir. Di akhir balapan. Namun karena di base Ada Bezzecchi. dan dia ada ngitung tuh si Fabio. Jadi sambil ngitung kalau base naik ke 3 terus tiba-tiba Sikat ini aja deh, gitu. udah habis. Championship nggak bisa dia delay sampai Valencia dong. Pasti. Dan dia harus push sekarang, nggak ganti menjadi akhir sesi balapan. Ya Jadi dengan push. segala resikonya sih sebenarnya ya gitu ya. Apalagi dia sepang gila ngeri banget. Iya. Jadi kalau aku bilang Lebih dia ke kayak Fabio. terinspirasi sama bestinya Jack Dixon Iya. yang kemarin tampil begitu agresif. Kayaknya besti aku juga podium 3, aku juga. Iya benar. Sama kan? Sempat ngomong ya. Iya kan? Sempat ngomong ya. Pas lagi Di starting parkour grid di ya. Moto2 kan juga sempat datang tuh Iya, dia bener. ngasih semangat ke Arbolino, Iya. terus lagi dia ke Jack Dixon juga gitu kan. Terus ya udah emang bestie banget lah mereka. Nah, Iya. itu tadi bahasan singkat tentang apa yang terjadi di Malaysian GP kemarin. Iya, Nah, sekarang kita masuk ke momen yang paling seru pilihan Mas Taufik dan pilihan Baik, aku. oke, Best oke, moment oke, you. Oke, yuk. Nah, sekarang kita mau milih best moment seperti biasa. Oke. Ini ala-ala kayak press conference di hari Kamis ya kan. MotoGP Oh, Social iya, ingat? MotoGP Social. Nah, dari 3 2 1 ya Mas Taufik ya. Untuk best moment di Malaysian GP. Satu paling Satu best. yang paling pecah kata anak muda sekarang paling gitu. pecah ya. Entah apa yang pecah ya, aku nggak ngerti. Aku kan anaknya polos. Oke. Oke, ya. 3 2 1. 3 dulu ya. Ya, 3 dulu. Oh, Fabio Isang ya. Ah. Oh, saya Apa tuh? Honda tim Asia. Ah. Waktu ketika si Ayogura jatuh. Ah, ah. Sih benar-benar itu luar biasa sih dan benar-benar
Artinya dari Tapi Aoyama mukanya stabil ya. Ya Aoyama sih memang Iya. kayak biasa pembalap. Biasa pembalap tuh kayaknya mau jatuh. Yang lain udah wah gitu. Biasa jatuh 300 km per jam itu cuma begini doang, oke. Udah. Itu ya. Ya, jadi sip. reaksi pas lagi Ai Ogura jatuh gitu ya. Iya benar. Tapi Aoyama flat aja biasa. Flat aja. Biasa. Ini Fabio iseng jadi waktu dia banyak sih keisengan sebenarnya ya. Saya ingat itu. Jadi, itu kamera ya kalau nggak salah ya. Ngumpetin kamera. Jadi waktu Moto2 lagi red flag karena hujan deras banget. Terus udah gitu kayaknya ada satu kameramen yang meletakkan kameranya di depan boxnya. Yamaha, terus udah gitu, nggak ada orangnya nih, diumpetin lo dimasukin ke dalam locker, ya kan? Terus sampai akhirnya mungkin bingung, kan kamera mahal banget ya harganya ya kamera itu. Terus akhirnya ya dia keluarin. Nah itu menurut aku adalah sisi yang penggemarnya Fabio juga kangen ngelihat karena dia kan kemarin banyak banget pressure, mukanya juga jadi jarang senyum segala macam gitu ya. Jadi ini buat aku nomor 3. Kalau saya sih ngelihatnya bahwa ternyata Fabio tuh berhasil kalau si Pecco itu bilang bahwa dia tuh lagi sereno. Ingat nggak waktu dia ngomong sama Tardo? Serene. Kalau di Indonesia mungkin kenal Serena ya. Artinya dia damai dengan dirinya sendiri. Kalau menurut saya artinya bahkan pacarnya lebih sepaneng dari dia. Artinya dia sudah menemukan bahwa dia mesti harus calm dalam menentukan dalam melakukan apa yang akan dilakukan di Sepang. Betul. Iya. Kalau Pecco tuh tenang banget. Kalau Fabio makanya emang harus seneng-seneng, dia tuh baru keluar potensinya kalau dia udah santai sebenarnya. Nah nomor 2 ya. Oke. Sebenarnya aku ada loh satu, aku udah santai lah. Aku udah simpen best moment saya sih. Apa tuh? Nomor 2. ATC Race 2. Wih, aku kalau nggak lihat ini, kenapa? ATC Race 2 akhirnya kembali ke Indonesia podium. Wih, keren. Ya ini saya lihat nih, dan ini memang salah satu yang ini kenapa? Karena di race 1 si Veda ini crash kan, walaupun crashnya itu pun low side segala macam, dan akhirnya di race 2 dia walaupun sebenarnya agak sedikit deg-degan. Kenapa dia? Karena Veda kan sebelumnya juga menang bahkan kan. Bahkan di Sepang ini sebenarnya dia beberapa lap sebelum lap terakhir itu sempat memimpin. Itu yang bikin wah gila nih bisa menang kan ya. Oke. Tinggal 2 race lagi mereka, dan race terakhir 2 race terakhir di Mandalika. Veda tapi kayaknya hokinya emang di race kedua deh. Iya. Ya kan yang satu tuh kayak selalu bermasalah mulu gitu. Cuman di race kedua aku nggak tahu kenapa nih. Nah kalau aku ini momen kedua adalah Jack Dixon sama Augusto Fernandez karena sebenarnya sih ini tuh lucu banget sih. Jadi Jack Dixon kan ya udah just being Jack Dixon aja gitu sebenarnya. Gitu. Seperti biasanya orang Inggris. Iya. Tapi tuh kemarin lihat nggak pas udah selesai race, kan mereka masih di atas motor gitu ya, baru selesai finish line. Terus udah gitu Jack Dixon tuh Iya gitu, gini. Maaf dong, kayak gitu loh. Sementara kelihatan banget mukanya si Augusto Fernandez ya. Cuek, males banget. Aku gak mau. Ayo dong, tapi Jack Dixonnya gitu-gitu mulu. Sampai akhirnya, ya udah deh. Itu lucu banget sih menurut aku. Karena ternyata rider itu bisa baper juga. Meskipun mereka berani 300 km per jam gitu ya, mungkin jatuh-jatuh juga. Tapi kalau udah di overtake kayak gitu, baper juga ternyata Mas Taufik. Nah yang paling pecah sekarang, nomor 1. Ini. Udah Mas Taufik? Udah, sip. Soalnya ini pasti kepikiran banget sama Mas Taufik nih. Dari tadi soalnya yang 2-3 malah nggak tahu. Kepikiran. Apa Mas Taufik? Ya, oke. Aku? Pecco berhenti di pit lane. Wah, ini lucu sih. Aku tahu ini. Ini lucu kenapa? Ini lucu sih. Kenapa Mas Taufik pilih Ya, yang pasti sih ini berhubungan dengan strategi. Di mana dia tuh nggak mau diikutin Marc Marquez. Iya. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya ada cerita yang bagus lagi kan. Ada cerita yang lucunya lagi. Ketika ketika Pecco keluar pit lane, itu kayak Marc Marquez yang tadinya awalnya santai gini bilang, "Pecco keluar, langsung keluar." Gitu. Dan kita lihat enggak tiba-tiba kan maksudnya enggak santai menuju motor, tiba-tiba lari gitu. Motor oke banget gitu karena kan. Santi Hernandez sudah bilang gitu kan. Iya kan? Kru-krunya bilang, "Pecco keluar." Dia langsung keluar, oke lari. Itu kan menurut saya memang bener-bener dia pengen ngikutin Pecco. Betul. Gitu kan. Itu tuh kelihatan banget sih kalau menurut saya sih. Walaupun sebenarnya sih ada yang lain sih. Ntar kalau boleh nambah satu lagi. Boleh. Sebenarnya nambah satu lagi adalah nih sebenarnya nih. Saya baru keingetan. Nih ya. Pecco nuang air putih ke kaleng. Materi obrolan. Iya, sebenarnya. Ini sebenarnya lucu aja sih. Orang sekarang bertanya-tanya ya. Itu yang ada di kaleng minuman energi itu sebenarnya minuman energi apa enggak sih? Iya. Kemarin diliatin. Lihat deh waktu di obrolan di belakang backstage. Pecco dia sambil nuang aqua kita ngomongnya aqua ya, pokoknya air mineral ke dalam kaleng. Itu
itu bisa menjawab semua pertanyaan kita. Itu yang di dalam kaleng itu air putih atau minuman berenerginya. Air Tapi kalau ditanya. aku yang punya perusahaan minuman energinya bisa panjang Bisa panjang urusannya, urusannya. ya kan? Hei, nggak boleh kelihatan itu, ya kan? Oke. Dicek. Iya. Oh, aku masih lihat nih ulangannya. Saya baru ingat, sorry. Seharusnya mungkin itu nomor 2. Iya. Wah, aku kemarin konsen soalnya pas lagi siaran, jadi aku nggak ngeliatin banget kan ke kamera. Nah, sekarang kalau aku adalah Peko sama Fabio. Jadi ini sama seperti tadi Jack Dixon sama Augusto Fernandes. Kalau Jack Dixon minta maaf, kalau ini Peko sama Fabio tuh salaman. Nah, ini menurut aku luar biasa sih, karena ini adalah momen dimana lagi-lagi ini adalah sebuah afirmasi gitu ya untuk fans-fansnya, untuk ngapain sih lu berantem, orang kita aja biasa aja kok gitu. Ngobrolnya waktu di belakang backstage juga biasa aja. Dan bahkan Peko tuh bilang aku tuh ngerasa kasihan sama Fabio Quartararo karena udahlah kemarin pakai patah jari tengahnya gitu kan. Dia terlalu banyak mengalami nasib sial yang dia sebenarnya tidak layak dapetin nasib sial itu. Itu Peko loh bilang kayak gitu. Itu pada kontender terdekatnya dia sekarang. Jadi menurut aku mereka berdua menyenangkan banget untuk dilihat gitu ya kan. Memang sudah kayak sepertinya sih udah jadi karakter pembalap-pembalap MotoGP zaman now. Nggak bisa dipaksain lu mesti berantem sih memang sepertinya gitu. Emang sopan santun aja anaknya gitu ya. Itu pelayan best momennya plus ada satu bonus dari Mas Taufik. Air mineral ya. Air mineral. Nah, sekarang kita langsung masuk ke segmen yang anget. Boleh, yuk. Yang anget. Sekarang kita ngomongin tentang yang anget. Yang anget ini sebenarnya adalah gara-gara podcastnya Tardozzi. Oke. Baik. Jadi gini, yang aku lihat nih di luar sana, netizen ini lagi pada berantem kan, fansnya Peko Bagnaia sama Fabio Quartararo. Ada yang bilang bahwa Ducati nggak seru bisa ada 8. Iya. Peko kan dibantuin, gitu-gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi ada juga yang bilang bahwa Peko jadi nggak layak jadi juara dunia karena terlalu banyak bantuan segala macam. Ada juga yang bilang bahwa Fabio juga ya nggak layak lah, orang emang dia penampilannya jelek kok, apalagi di paruh musim kedua di musim ini gitu ya. Jadi memang lebih layak Peko. Berantem lah segala macam. Nah kemudian aku lihatlah si podcastnya Davide Tardozzi kan. Nah di situ juga akhirnya sedikit banyak menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dan pendapat-pendapat di luar sana yang aku bilang tadi. Salah satunya Davide Tardozzi bilang bahwa ya kan emang kenapa ada masalah dengan 8 Ducati? Kan udah dikasih kesempatan, pabrikan mana yang mau? Nggak ada yang mau, Ducati lah ngambil gitu. Jadi apa salahnya gitu? Nah kalau menurut Mas Taufik sendiri, benar nggak sih apa yang dikatakan sama Tardozzi? Dan Mas Taufik ngeliatnya gimana gitu? Karena pertama, menurut aku juga nggak salah sih. Ini tentang Ducati atau tentang Peko nih ya? Ada dua tentang nih. Ducati dulu. Tentang Ducati dulu ya. Tentang dominasinya Ducati. Tentang dominasi Ducati sih kalau saya ngelihatnya sekarang sih memang 8 motor, artinya 8 motor kali 7 gitu kan totalnya segitu. Dan jangan lupa ini kita harus announce juga bahwa Ducati sudah mendapatkan 2 crown. Tinggal satu crown lagi. Jadi tim udah, konstruktor udah, berarti sisa satu lagi Riders Championship ya. Crown. Nah, jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Davide Tardozzi bahwa memang secara umum itu terbuka buat siapa aja. Betul. Cuman memang strategi dari factory ya, artinya manufacturer itu beda-beda. Ada yang pengennya nggak gitu banyak punya banyak data gitu. Walaupun pada dasarnya kalau kita ke belakang gitu ya, Honda juga pernah melakukan hal ini, di mana mereka menggunakan banyak banget, waktu itu hampir sekitar 4 kalau nggak salah, sempat 4 tim pernah juga kayak begini. Dan dapat banyak data, cuman memang karena pendekatan mereka mungkin lebih dari dulu kan Honda kan selalu begitu. Biar bagaimanapun juga Honda belum pernah punya strategi kayak Ducati di mana poinnya bukan pembalap tapi motor, fokusnya motor. Dia fokusnya adalah pembalap. Setelah dia punya motor yang menurut mereka dibuat dengan sangat perfect versinya mereka, terus habis itu mereka dapat pembalap yang bisa mengeksplorasi sebegitu maksimalnya motor, yaitu Marc Marquez pada dasarnya. Itu ya udah mereka pakai itu. Dan sebenarnya mereka kalau kita tarik ke belakang ini pun terjadi bagi Duhan, bagi Crivile di depan belakang, bagi Rossi waktu jadi pembalapnya Honda. Ini sebenarnya udah terjadi, dan ini merupakan jalan panjangnya Honda yang dari dulu tuh memang seperti ini karakternya gitu ya. Cuman saya ngelihatnya omongan Davide Tardozzi ini memang secara umum dia lebih ke omongannya adalah
Massimo Margali. Sebenarnya nggak gitu. Mayo ngomong apa emang? Coba Jadi kita lebih ke kasih situ. tahu dulu ya. Jadi kalau kita cek ke Iya, situ, iya, jadi iya. sebenarnya omongannya ke situ. Oh, ini Jadi jawaban atas Meregali. Iya, sebenarnya dan itu tuh sebenarnya udah diomongin sama Davide sendiri kan di akhir podcast itu dia sempat kalau ini tolong podcastnya ini kasih dengerin juga ke Mayo ya, teman saya itu ya. Iya. Berarti memang dari situ. Oh, Jadi ada dasar dari situ. Bener banget. Dan kedua, kalau ada yang menilai bahwa Pecco Bagnaia nggak pantas untuk mendapatkan gelar juara dunia ya di tahun Mungkin lebih ini. ke ya jelas aja Ya, jelas juara aja, dunia juara gitu dunia. kan. Ada 8 motor. Oh. Temennya hitungannya kan kalau dilihat apa yang dilakukan oleh Pecco ya tahun ini itu luar biasa. Terlebih dari setelah dia jatuh di Sachsenring. Itu tuh data dia roket kan. Sekitar 5 kali kalau nggak salah. 5 kali menang setelah Sachsenring kan. 5 kali menang back to back kalau apa 4 tahun 4 kali. Itu tuh yang luar biasa. Yang 5 nggak jadi. Yang 5 nggak jadi. Padahal yang 4 aja udah bikin sejarah baru buat Ducati gitu kan. Itu luar biasa. Artinya apa? Itu yang bisa begitu kan Pecco. Gitu kan. Dan ini nggak pernah terjadi loh sepanjang sejarah MotoGP, defisit 91 poin, kemudian dia bisa recover, bahkan unggul, bukan recover cuman nyamain sama Fabio Quartararo. Bahkan ini kalau misalnya jadi juara dunia katanya sih bisa masuk Laureus Award The Greatest Comeback katanya, ya kan? Banget. Jadi penampilannya juga emang bagus banget kan? Secara umum memang ini merupakan kombinasi sih ya, pembalap, motor terutama, dan motor ini kalau dibilang memang bagus banget. Terus habis itu kenapa? Karena Ducati itu benar-benar intens banget dari mulai 2013 di mana si Gigi Dall'Igna masuk. Kalau kita dengar dari omongannya Davide Tarussi bahwa sebenarnya keadaan 2013 sama 2022 itu 90% teknisi yang ada di 2013 itu ada sekarang. Jadi apa yang dilakukan oleh Davide adalah dia tuh tidak merombak semuanya, tapi ini punya potensi. Gitu ini potensinya ada. Tinggal dia atur, tinggal dia manage potensi yang ada. Terus habis itu mengungkap berbagai macam inovasi yang ada sehingga jadi bagus. Betul. Terus habis itu mereka juga melakukan lagi strategi banyak motor gitu ya. Dan strategi banyak motor ini memang harus dipertimbangkan karena cost-nya juga gede banget kan. Terus habis itu tapi dengan banyaknya motor yang pasti banyaknya data. Mereka udah gitu lagi mereka ditambah lagi mereka punya namanya test rider yang luar biasa. Iya kan? Michele Pirro itu kan. Ini udah bener-bener luar biasa deh. Artinya secara manajemen manufacture dari motor ini luar biasa Ducati ini. Benar. Pembalapnya juga oke. Iya. Wingman-nya Jack Miller. Balik lagi kan ketika mungkin ingat ketika Davide bilang kenapa kami pilih Pecco, padahal dia waktu itu belum jadi juara dunia Moto2. Dia cuman bilang, saya pilih Pecco hanya melihat apa yang dia lakukan di Moto3. Bisa bayangin. Setelah itu dia sign 2018 atau 2019, baru setelah itu dia juara dunia Moto2. Bisa bayangin, mereka nggak ngelihat dia juara Moto2, tapi potensinya si Pecco ini. Artinya soalnya Tardozzi tuh ada yang dia ngomong gini kan, Pecco tuh ya kalau nggak di atas podium, di atas tanah, karena crash. Kalau nggak menang, ya emang begitu gitu kan. Tapi kita tetap percaya gitu bahwa Pecco potensinya luar biasa gitu. Luar biasa. Dan yang satu lagi, dan juga yang tidak boleh dilupakan adalah kondisi atau atmosfer dari timnya sendiri. Balik lagi kan, Tardozzi juga sempat bilang kan, ketika Pecco ketinggalan 91, itu semua krunya nggak ada yang ngedownin dia. Bilang, ini belum berakhir bro, ini belum berakhir. Masih bisa kan. Iya tahu sendiri kan, kru chiefnya aja bekas kru chiefnya Gabarin nih kan. Bekas kru chiefnya Casey Stoner kan. Jadi intinya memang dari inner cycle-nya dia sendiri di tim itu ya, itu luar biasa. Suportif banget. Ya. Dari 91 ke sana, kalau saya sih ngeliat 91, luar biasa. Itu udah kibarin bendera putih kalau saya mah, asli. Iya, aku kalau jadi Fabio Quartararo, aku kayak main aja deh. 91, siapa coba yang berani bilang Pecco pada saat 91 ya, setelah Sachsenring. Siapa yang berani pegang Pecco akan jadi juara dunia? Nggak ada, 91. Bener, bahkan Fabio Quartararo sendiri dia dulu lebih melihat Aleix Espargaro sebagai kontender terdekatnya dia. Malah sekarang Aleix Espargaro tuh dia mencapaikan kritik yang keras juga kepada Aprilia bahwa emang kita tuh nggak siap buat jadi juara dunia. Orang salah melulu, ada aja masalah gitu, terutama di flyaway rounds gitu ya. Ada aja yang jadi titik
bener-bener yang titik terendah buat si Alexis Espargaro. Kemarin di Sepang aja beberapa kali dapat mechanical issue. Nah, makanya sebetulnya ini adalah untuk menjawab layak atau enggaknya Pecco menjadi juara dunia. Layak banget kalau menurut saya. Menurut saya juga layak banget. Dari gitu. semua sisi ya, artinya dari Pecco-nya, dari motornya, dari environment, dari tim segala macam itu luar biasa sih. Ya, jadi jangan dilihat bahwa Ducati itu punya 8 motor. Ya nggak acil lah gitu, nggak gitu. Tapi kita mesti lihat bahwa perkembangan perjalanan Ducati itu lama banget. 15 tahun menunggu gelar juara dunia dari Rider Championship-nya. Kemudian Gigi Dalinya sendiri 2013, mengembangkan 9 tahun ya. si Desmo ini 9 tahun. Dan ngebenerin organisasi. Iya. Itu ya. Tim dynamics-nya tuh benar-benar berubah banget. Jadi menurut aku ini kita nggak bisa cuma ngelihat antara Pecco sama Fabio sebagai personal aja, tapi the whole team. Nah, Pecco ini memang rezekinya dia, punya tim yang sangat kuat dan sangat solid, punya rekan satu tim yang sangat bisa membantu. Motor banyak, data banyak, sementara Fabio Quartararo memang hanya sendirian lah gitu. Dan dengan ini juga ada perbedaan kultur ya antara pabrikan Eropa dan pabrikan Jepang. Di sini kita bisa lihat perbedaannya gimana. Perbaikan segala macam update tuh cepet banget dengan pabrikan Eropa. Sementara Jepang tuh berhati-hati banget gitu. Bukan nggak ada, tapi memang mereka lebih konservatif lah. Konservatif gitu. banget. Benar. Jadi layak lah pokoknya mau nanti Fabio Quartararo, mau Pecco Bagnaia yang jadi juara dunia itu layak karena mereka benar-benar berjuang dengan segala kondisinya mereka gitu. Nah, inget gak waktu Joan Mir jadi juara dunia 2020? Iya. Itu juga banyak yang bilang nggak pantas lah. Cuma sekali ya juara. Cuma sekali juara masih jadi juara dunia. Ya pokoknya orang yang berhasil ngambil jadi juara dunia, ya itu udah dengan perjuangannya mereka yang sangat berat sih. Jadi siapalah kita yang duduk di sini atau cuman mainan handphone terus bilang nggak layak banget nih, nggak seru gitu lah. Bukan kita yang di atas motornya nggak sih Kang Taufik ya. Nah jadi itu segmen yang anget. Sebenarnya tadi mau bahas tentang Marc Marquez cuma nanti kepanjangan. Nanti di yang lain aja ya. Sekarang kita masuk ke intipan dulu Valencia. Yuk. Nah nanti tanggal 6 November 2022 seri terakhir. Oh iya, finale ya. Ya ini mah kalau katanya Fabio Quartararo juga ya kita punya kesempatan meskipun super small, katanya kecil banget gitu. Kita kenalan dulu sama tracknya. Tracknya ini Valencia ini adalah track yang sangat legendaris, klasik banget. Panjangnya nggak terlalu panjang sih, 4,4 km aja. Cornernya ada 9 ke kiri, 5 ke kanan. Ini anti clockwise ya? Iya anti clockwise. Terus lebarnya 12 meter aja, longest straight-nya 876. 12 meter itu yang terlebar. Terlebar. Ada yang lebih. Mayoritasnya sempit. Sempit. Sebenarnya itu yang ditulis di itu biasanya itu Iya, terlebar. Terlebarnya di situ. Makanya sebenarnya di Valencia ini bisa jadi ini Fabio ngomong kayak gitu juga susah overtake di sini. Karena ini biasanya one line. One line. Valencia itu adalah salah satu track yang boleh dibilang salah satunya one line. Seperti kayak misalnya kalau kita ngomong Buriram. Itu lebarnya hanya di sektor 1, sektor 2, tapi setelah masuk yang itu one line juga. Oh, gitu. Sempit juga. Nah, sirkuit recordnya ini milik Pecco Bagnaia. Wow, terus dari gitu Grand Prix result dari 2021 adalah Pecco menang di sini, Jorge Martin dan juga ada Jack Miller. Yang paling banyak menang di sini adalah Jorge Lorenzo 4 kali, Dani Pedrosa 4 kali, Marc Marquez 2 kali. Yang paling banyak pole adalah Casey Stoner Ducati kan. Terus Valentino Rossi 3 kali dan Jorge Lorenzo 2 kali. Nah, yang aku pengen tanya di sini adalah skenarionya kalau Pecco jadi juara dunia. Ini kan kalau Fabio Quartararo jelas, Pecco DNF dia pasti jadi juara pokoknya dunia. Pokoknya dia harus juara kalau Pecco cuma satu aja. Kalau Fabio dia pokoknya apapun yang dilakukan oleh Pecco dia pokoknya juara aja. Dia usah mikirin. Susah banget. Kalau misalkan itu bonus aja itu kan. Iya, itu bonus. Apa yang terjadi di Pecco itu adalah bonus. Pokoknya dia harus juara. Harus. Benar. Tapi ya mengingat sekarang juga dia susah banget kalau mau kualifikasi gitu ya, qualifying tuh karena udah kebaca strateginya sama yang lain. Fabio tuh nggak bisa di depan. Kalau di depan memang langsung kabur soalnya, ya kan? Dan sekarang semua nutupin gitu. Tapi kalau Pecco, strateginya dia, berarti dia harus apa nih untuk bisa jadi juara dunia? Kalau Fabio udah jelas. Harus cerdas, harus pembalap dengan cerdas. Karena artinya ini udah benar-benar. Nah dia tuh cukup finish di 14 kan? 14 tanpa dia harus tahu di mana Fabio finish. Oh iya? Iya. Harus tambahinnya gitu. Tanpa dia harus peduli di mana Fabio finish. Dan 14 untuk sekali berPecco menurut saya sih ibaratnya merem gitu loh. Itu makanya dan ini bahasa ininya merem aja, balapan sambil merem harusnya bisa.
gitu. Kamu suruh aku balapan sambil makan cireng juga bisa. Iya, 14. Cuman artinya gini, kita melihat ini, tapi Valencia ini emang agak sedikit unik gitu ya. Selalu menjadi balapan terakhir atau finale karena mungkin memang posisinya terus habis itu dekat dengan headquarters dari Dorna dan segala macam dan juga mungkin berdasarkan kontrak mereka. Mereka kontrak itu biasanya gitu. Kontrak itu ada hubungannya dengan posisi di mana mereka melakukan event tersebut, di pertama atau di terakhir atau di tengah atau segala macam dan itu udah termasuk dalam kontraknya. Ini adalah sebuah satu-satunya kalau menurut saya dalam kalender yang berbentuk amphitheater, ya kan, hampir seperti kayak Kolosium, ya kan, amphitheater. Bisa lihat dari semua penjuru ya. Jadi bentuknya udah kayak stadion, gitu kan. Terus habis itu, walaupun ini yang menarik, walaupun ini anti clockwise, Marc Marquez berantakan di sini. Iya, aku kan baru mau nanya, kan dia spesialisasi anti clockwise. Kan? Kenapa? Ini lebih dikarenakan karena jenis tikungannya lebih ke tikungan swap gitu, menyapu dengan cepat, namun dia butuh akselerasi yang cukup kuat setelah tikungan tersebut di beberapa titik. Jadi ini tidak seperti kayak anti clockwise kayak misalkan di sirkuit Amerika. Amerika semuanya ke kiri semua. Mau Kotas, mau Laguna Seca, mau kiri semua mau Indianapolis semua kiri semua. Itu makanan Marquez semua tuh itu. Kirinya pun terbuka, open semuanya. Ini beda, kirinya sempit, terus habis itu tight dan kamu harus yang melakukan akselerasi kuat. Dan di sini makanya Marc Marquez agak sedikit beda di sini. Kiri tapi agak sedikit beda buat Marc Marquez. Dan di sini kalau kita ngelihat dari catatan tahun lalu Ducati luar biasa. Iya. Luar biasa di sini. Makanya saya bilang dari awal ketika 3 seri terakhir itu harusnya Fabio itu memaksimalkan di Phillip Island ya, tapi itu namanya sih kuncinya sih, ya namanya pressure. Ya kan. Nah sebenarnya emang ini makanannya Ducati banget. Nah tapi ini sebelum kita closing, aku tambahin di sini. Jadi ya prediksinya sih kurang lebih udahlah. Peko tuh satu tangan tuh udah megang trofi tinggal ditarik gitu kan. Nah ini sebenarnya aku penasaran banget dengan Marc Marquez. Dia itu kan sebenarnya sekarang race bukan lagi untuk mengejar poin atau apa gitu ya. Tapi dengan kita lihat kemarin di Phillip Island aerobodinya banyak yang baru segala macam dan dia sendiri juga bilang bahwa ini adalah fokus untuk research colongan duluan lah gitu untuk 2023. Benar. Nah yang Mas Taufik lihat sendiri gimana? Karena kan dia swing armnya pakai aluminium yang Kalex segala macam gitu. Sejauh ini kalau dilihat dari perkembangan yang mereka lakukan, bener banget. Arahnya mau kemana sih? Bener banget itu bahwa memang mereka bilang udah bukan colongan lagi, memang bener-bener bilang secara confirm walaupun tidak ada dalam press release ya mereka melakukan tapi udah kelihatan lah ya. Beberapa part tersebut memang mereka lakukan sebagai persiapan untuk tes post race Valencia yang memang ditujukan untuk 2023. Benar. Jadi ini nanti begitu selesai race nih langsung data awal. Jadi memang kalau kita melakukan sebuah tes itu memang penting banget yang namanya data awal. Data awal ini untuk mengumpulkan kayak misalkan gear mapping. Gear mapping itu artinya di tikungan mana kita berada di gear berapa. Itu penting banget biasanya di awal-awal. Dan butuh banget pada saat kita mengubah part-part kayak misalkan aerodinamika dan terutama ketika di Sepang kalau nggak salah Marc Marquez itu memperoleh satu frame super duper baru. Yang kemarin ini? Yang kemarin ini. Oh ya? Simon Craver beberapa kali bilang bahwa dia kan jadi pit lane reporter kan. Dia bilang dari FP1 Marc Marquez ada satu motor yang frame-nya beda. Dia frame-nya belum pernah lihat. Kalau Simon Craver kan selalu lihat kan frame kan. Ini belum pernah lihat dalam sepanjang ini dia belum pernah lihat. Frame-nya asli benar-benar baru ARC 213V dan sepertinya frame ini akan dipakai untuk 2023 dan inilah frame itu jelas banget butuh hitungan-hitungan fleksibilitas dan segala macam kan. Berarti dia lebih fokus ke geometri nggak sih kalau kayak gitu? Bener banget. Dan kenapa tidak dilakukan di Phillip Island? Phillip Island beda banget. Phillip Island itu merupakan salah satu event yang buruk buat ngetes aerodinamika. Karena memang kita tahu flowing nggak banyak akselerasi. Kalau kita mau ngetes aerodinamika terus agilitas dari sasis itu memang pasnya adalah di Sepang, walaupun kalau kita bisa tes pramusim juga dan itu juga ya? Walaupun memang secara humiditas ini nggak ideal karena humiditas kelembabannya nggak sama dengan Eropa dan kelembaban yang tinggi akan mereduce dari power biasanya kayak gitu. Jadi power semua motor kalau di
di Sepang itu turun. Jadi makanya kalau kalian tuh juga banyak merasa lemah letih lesu gitu ya. Karena kita negara tropis, Kak. Iya. Lembab mesin aja nggak mau, ya kan? Mesin aja turun power kayak gitu. Jadi kita nggak salah. Dan memang ini benar banget untuk siap-siap untuk tes Valencia dan juga tes Sepang. Makanya menarik ya. Iya. Apa yang dilakukan sama timnya Bolak-balik Honda ya, gitu ya. Jadi kenapa dia pilih di Phillip Island tes aerobody gitu kan? Kenapa dia pilihnya di Sepang gitu? Nanti di Valencia mungkin ada yang baru lagi karena tempat-tempat ini kalau misalnya kalian mau cari informasinya, ini biasanya tempat-tempat yang langganan dulu tuh sebelum Covid. Phillip Island selalu menjadi langganan untuk bisa salah satu venue untuk tes sebetulnya gitu ya. Karena memang dipilih yang modelnya tuh beda-beda. Kalau Phillip Island tuh memang yang flowing, terus udah gitu yang Sepang tuh memang yang bener-bener yang full power segala macam gitu ya. Sama di Valencia gitu. Nah jadi ya udahlah ya, kita lihat aja gimana. Pokoknya siapapun, may the best man win. Hari Minggu nanti. Terima kasih Mas Taufik. Kita sih udah tahu lah siapa kira-kira yang menang. 23 poin ya. 23 poin. Udahlah, udah gitu tugasnya gampang banget. Finish 14 aja Peko gitu ya. Jadi kaos sablonannya udah siap bisa dipakai pokoknya ya. Mudah-mudahan kalau nggak terjadi sampai 2021. Bener, aduh kelamaan. Kemarin. Soalnya 2021 kemarin pedih banget soalnya buat Peko ya kan. Udah crash ya. Jangan sampai terulang. Oke, terima kasih banyak Mas Taufik. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Kita akan ketemu lagi tentunya di Pedok Talk berikutnya. Bye!